sangat substansial dengan begitu banyaknya pemilih yang berada di daerah Jawa Tengah. Kita lihat ya, Prabowo Gibran masih unggul lagi di Jawa Tengah dari quick count di 53,45%. Anies Muhaimin di posisi terakhir di 13,19%. Sementara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan perolehan quick count di 33,36%. Dan ini dari poll tracking perolehan suara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, data masuk sudah cukup begitu besar pemirsa di 85,17%. Pemirsa, dan itu juga sudah cukup merepresentasikan lumbung-lumbung suara yang menjadi daerah-daerah yang begitu substansial untuk merebut suara dari masing-masing paslon. Kita akan nantikan bersama sampai nanti sekitar jam 6 waktu Indonesia Barat. Kita juga akan melihat bagaimana data yang masuk ini akan semakin full lagi, lebih tinggi lagi di atas 90%, dan mungkin kita bisa menentukan dari situ seperti apa. Dan juga tentunya sekali lagi disclaimer bahwa ini adalah quick count, pemirsa. Real count akan dilaksanakan oleh KPU dan akan diumumkan oleh KPU. Dan kini kita akan kembali lagi untuk mengupdate perkembangan situasi di tengah proses quick count dari sejumlah rekan jurnalis CNBC Indonesia dari berbagai lokasi. Pertama, tentunya pemirsa kita akan sapa rekan saya Bram Budi Prabowo di markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro 10, Jakarta Pusat. Halo Bram, apa kabar Bram? Bram, seperti apa kondisi di markas Timnas Amin saat ini di tengah berbagai hasil quick count yang sudah terkumpul? Ini so far sejauh ini sudah jam 5:17 waktu Indonesia Barat dan juga sudah hampir 75% data yang masuk. Sore semakin besar ataupun semakin banyak begitu ya antusiasme dari masyarakat simpatisan pendukung paslon nomor urut 01 yang juga turut mendatangi markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro nomor 10 Menteng Jakarta Pusat. Dan kalau kita lihat walaupun memang para pejabat baik Anies Baswedan, lalu Muhaimin Iskandar dan juga Thomas Lembong dan juga jajarannya begitu yang mana juga tadi sempat datang ke markas Timnas Amin untuk berdiskusi dan juga menggelar rapat. Namun saat ini pada pukul jam 4 sore waktu Indonesia Barat tadi sudah pergi begitu ya para pejabat dari pasangan ataupun paslon nomor urut 01 sudah beranjak dari Jalan Diponegoro 10 Menteng Jakarta Pusat. Tapi tentunya kita akan terus memantau begitu ya bagaimana untuk real count yang ada juga begitu ditampilkan di dalam layar di markas Timnas 01 yang mana juga nanti akan kita saksikan bersama. Namun dari sejumlah kalau kita lihat begitu ya dari pernyataan Anies Baswedan mengatakan bahwa sabar dulu. Thomas Lembong pun berkata seperti itu, sabar dulu, yang mana memang hasil menunjukkan secara real count memang pasangan nomor urut 02 yang memenangkan begitu ya. Tapi ini hanya quick count, tapi secara real count belum bisa dipastikan karena memang tadi jam 4 sore Kapten Timnas Amin Syaugi juga mengatakan baru 2% saja di mana real count terlihat oleh masyarakat atau bisa dipublikasi baru 2%. Jadi memang masyarakat hendaknya sabar terlebih dahulu menunggu hasil dari real count-nya. Nah, tapi kalau kita lihat juga pernyataan dari Muhaimin Iskandar yang mengatakan bahwa untuk wilayah sebaran pendukung paslon nomor urut 01 ini juga disebutkan begitu ya di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, bahkan hingga Sumatera. Ini juga diharap mampu suaranya memenangkan paslon nomor urut 01 yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kita tentunya masih akan menantikan dan kami akan mengupdate kembali bagaimana jalannya nonton bareng real count di markas Timnas 01 atau Timnas pemenangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kami juga akan tentunya akan bertanya juga, mengupdate juga di rekan kita yang saat ini juga sedang nobar di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Ada Andi Syalini di sana. Silakan dengan laporan Anda, Andi Syalini. Ya, terima kasih Bram. Pemirsa, saat ini Rumah Kertanegara situasinya semakin sore semakin dipadati oleh relawan dan juga simpatisan. Namun berbeda seperti dengan tadi siang, tampaknya masih sepi. Meskipun memang saat ini Rumah Kertanegara sudah mulai dipadati oleh relawan dan juga simpatisan, namun
tidak terlihat sorak-sorai ataupun para simpatisan yang menyanyikan ataupun berjoget khas dengan paslon nomor 2 ini yang biasa dinyanyikan atau berjoget bersama. Namun yang bisa kami sampaikan pemirsa, memang saat ini Prabowo Subianto sudah berada di kediamannya di Rumah Kertanegara sejak pukul 14.20 siang tadi. Dan saat itu berdasarkan pantauan kami, Prabowo tiba dengan menggunakan kemeja biru, namun tidak sepatah kata pun Prabowo memberikan pernyataannya terkait dengan proses rekapitulasi suara yang saat ini tengah berjalan. Dan beberapa menit berselang memang tampak sejumlah tokoh ataupun selebriti yang sudah hadir juga di Rumah Kertanegara, di mana 10 menit setelah Prabowo tiba di Rumah Kertanegara, tampak AHY juga sudah tiba di Rumah Kertanegara bersama dengan istrinya, kompak menggunakan baju kemeja berwarna biru. Selain itu juga tampak Ketua Tim Pemenangan Rosan Roslani, ada juga Nusron Wahid, Sekretariat TKN, dan juga ada juga tadi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Seperti kita ketahui pemirsa bahwa sejumlah lembaga quick count saat ini menunjukkan bahwa paslon Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka unggul dibandingkan paslon lainnya. Oleh karena itu tadi Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa timnya cukup optimistis bahwa Pilpres 2024 kali ini akan berjalan satu putaran. Sementara itu pemirsa tadi siang sempat beredar kabar di awak media bahwa Prabowo akan ada agenda ke Istana Negara. Meskipun kami belum bisa mengonfirmasi kebenaran fakta terkait dengan kabar tersebut, namun tadi Nusron Wahid maupun juga Zulkifli Hasan enggan berkomentar terkait dengan hal tersebut dan juga mengatakan akan menanyakannya langsung kepada Prabowo. Dan pemirsa hingga saat ini memang pertemuan ataupun pemantauan quick count yang berlangsung di Rumah Kertanegara ini berlangsung secara tertutup. Jadi awak media dan juga sejumlah relawan simpatisan yang sudah memadati Rumah Kertanegara ini hanya bisa memantau dari luar pagar saja. Dan pemirsa tadi Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa harusnya rencananya tim 02 ini akan berangkat dari Kertanegara menuju ke Istora, namun tampaknya sejauh ini belum ada tanda-tanda bahwa tim 02 akan mulai berangkat ke Istora Senayan. Namun yang tadi disampaikan juga adalah mulai 18.30 nanti Prabowo Subianto calon presiden nomor 2 ini akan menyampaikan pidatonya. Karena menarik pemirsa, sejak sore tadi seiring dengan lembaga quick count yang menunjukkan bahwa paslon Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka unggul, ada karangan bunga yang sudah tiba lebih dulu di Rumah Kertanegara sekitar pukul 14.45, di mana papan bunga itu menunjukkan tulisan selamat dan sukses atas terpilihnya Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming di tengah data quick count yang saat ini masih bersifat sementara. Dan pemirsa, sementara itu yang dapat kami sampaikan informasi terkini dari Rumah Kertanegara. Berikutnya untuk mengetahui bagaimana situasi di rumah tim pemenangan Ganjar dan juga Mahfud, sudah ada rekan kami Shania Alatas yang akan mengulasnya untuk Anda. Silakan Shania. Ya, terima kasih Sasa sebagai update dari posko pemenangan TPN Ganjar Mahfud di Teguh Umar 9. Tadi sekitar pukul 16.40 waktu Indonesia bagian Barat, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD meninggalkan posko pemenangan di Teguh Umar ini. Hal ini pada saat kami rekan-rekan media bertanya kepada Pak Ganjar hendak kemanakah beliau, ia menjawab bahwa ia akan pulang, namun belum bisa dikonfirmasi kemana Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini akan pulang. Kemudian memang Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD tiba di posko pemenangan pada siang hari tadi dengan mengenakan kemeja putih bersama juga dengan Mahfud MD yang juga sama-sama mengenakan kemeja putih namun dengan rompi hitam begitu, dari sebelumnya tiba di kediaman dari Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri. Kemudian bersama rombongan langsung ke posko pemenangan ini untuk nonton bareng pengecekan quick count ataupun hasil survei secara cepat yang ada dihitung oleh dari PDI Perjuangan secara manual, di mana untuk berdasarkan hasil surveinya hingga saat ini dari database PN Pusat PDI Perjuangan, data saksi juang PDI Perjuangan, dapat dilihat bahwa terdapat 5.469 TPS total yang masuk, di mana ada 1.982 TPS yang belum masuk, dan perolehan suara sementara untuk pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD mendapatkan 18,43%
suara atau 104,908 ribu suara. Kemudian untuk pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka mendapatkan 56,40% suara, dan untuk pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar mendapatkan 25,18% suara. Dan